Selamat sore dan selamat datang di acara menyongsong Hari Sumpah Pemuda 2025 dengan tema Menimbang Keadilan Energi Kebijakan Etanol 10% terhadap proyeksi awal sembada energi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir dalam acara hari ini. Perkenalkan, saya Tia Retno selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan. 5. Sesi diskusi dan yang terakhir adalah penutup. Baik, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam 3 stanza. Pada yang bertugas dipersilakan.
Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh General Treasurer IEGS, Bapak M. Wahyu Farudin ST, sekaligus untuk membuka jalannya acara ini. Pada Bapak M. Wahyu Farudin ST, silakan. Suara saya sudah terdengar belum, ya? Sudah terdengar dengan jelas, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Oke, yang saya hormati seluruh narasumber, izin, salam hormat Pak Agus, kemudian Pak Daniel ya, serta Mas Rifki selaku Ketua IDS, izin. Mungkin pada siang hari ini rekan-rekan semuanya kita bisa berkumpul ya pada seminar nasional IDS ya, menyongsong Hari Sumpah Pemuda 2025 terkait menimbang keadilan energi kebijakan etanol 10% terhadap proyeksi swasembada energi, khususnya energi Indonesia. Ya, walaupun rekan-rekan semua, kita tahu ya, Sumpah Pemuda kurang lebih udah hampir sebulan yang lalu ya, tapi tetap di sini kita membawa semangat eh, yang membara dari jiwa-jiwa muda kita, pemuda Indonesia, yang nantinya akan menjadi tonggak ataupun penerus-penerus bangsa, yang tentunya khususnya mungkin di sini akan menjaga swasembada pangan ataupun energi Indonesia ke depannya. Oke, mungkin eh, terkait pembahasan kali ini dalam upaya memperkuat ya ketahanan kemandirian energi nasional, pemerintah Indonesia tengah mendorong kebijakan campuran bahan bakar berbasis bioetanol sebesar 10% atau dikenal dengan E10. Nah, sebenarnya ini merupakan langkah eh, dari strategi diversifikasi energi yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta untuk mempercepat transisi energi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Ah, Mungkin kita ketahui ya, rekan-rekan semuanya, program etanol ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian dan energi hijau, termasuk meningkatkan pendapatan petani tebu sebagai pemasok bahan baku etanol ataupun beberapa bahan eh, yang lainnya ya, kayak gitu, bahan baku yang lainnya. Banyak sekali sebenarnya kalau kita berbicara etanol, mungkin intinya sebenarnya kalau kita berbicara etanol adalah eh, di sektor mikrobiologi itu adalah secara proses fermentasi seperti itu. Yang penting ada glukosa, kemudian ada bakterinya, dan itu bisa terjadi fermentasi dan menghasilkan alkohol seperti itu. Itu salah satu proses tahap utama ya mungkin untuk menjawab terkait etanol ini. Kemudian, namun tantangan justru muncul dalam ketersediaan bahan baku etanol domestik yang masih terbatas. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan nanti yang mungkin jadi bahan diskusi oleh rekan-rekan semuanya, dan juga mungkin dari materi yang disampaikan oleh narasumber dan cara bahutan dalam uh, di dalam negeri, maka potensi ketergantungan impor di sini justru menjadi potensi yang besar kayak itu terkait bahan baku. Oke, eh mungkin di sini nanti akan banyak timbul juga beberapa problem yang bisa kita jadikan bahan diskusi terkait mungkin implementasi E10 ini telah adil bagi petani atau pemasok bahan baku atau belum, kemudian terkait dampak ketahanan pangan, ini akan terganggu apa tidak ketika salah satu sektor bahan pangan ini menjadi bahan baku, dan kemudian terkait industri atau infrastruktur uh, yang mendukung untuk proses pencampuran uh, terkait ini, dan juga terkhusus kilang ya, dan juga pendistribusiannya apakah sudah sanggup kayak gitu.
Oke, mungkin itu aja sambutan dari saya. Ya harapannya dari seminar nasional ini bisa mendapatkan hasil yang sesuai dan harapannya forum di sini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat. Mungkin seperti itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuki acara inti, yakni sesi diskusi bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Daivina selaku moderator untuk memandu jalannya diskusi kita kali ini. Kepada Kak Daivina, saya persilakan. Siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bu hadirin dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung dalam seminar nasional menyambut Hari Sumpah Pemuda 2025 Institute of Energy and Development Studies menimbang keadilan kebijakan etanol 10% terhadap swasembada energi. Senang sekali saya Devina Dewita Ayu berkesempatan untuk menjadi moderator pada sesi diskusi kita pada hari ini. Saya di sini akan membersamai dan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa. Materi yang akan kita bahas pada rangkaian diskusi sesi intensif kali ini adalah mengenai yang pertama, kebijakan etanol 10% dalam peta jalan transisi dan swasembada energi nasional bersama Bapak Agus Puji Prasetyono. Kemudian yang kedua, menimbang keadilan energi dalam kebijakan etanol 10% dari dana penghasil tebu hingga proyeksi swasembada energi. Dan yang ketiga, distribusi pasar dan tantangan komersialisasi BBM 10% di Indonesia bersama Pertamina. Hadirin sekalian, sebagai pembuka wawasan kita pada hari ini, dibuka dengan materi kebijakan etanol 10% dalam peta transisi dan swasembada energi nasional bersama Bapak Agus Puji Prasetyono. Mungkin Bapak Agus, apakah sudah ada di room? Ya, sudah. Apakah Alhamdulillah. Suara saya terdengar Halo? jelas? Ya, terdengar. Baik. Suara saya juga terdengar ya, semuanya ya. Jelas, Bapak. Oke. Baik, hadirin sekalian, Bapak Agus Puji Prasetyono ini beliau merupakan anggota dari Dewan Energi Nasional. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja untuk mempersingkat waktu, sesi pematerian akan disampaikan kurang lebih selama 20 menit, Bapak. Ya, oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya dan kami dari Dewan Energi Nasional berbahagia sekali nih diundang untuk bisa sharing ya, menyampaikan apa yang terjadi kebijakan di Dewan Energi Nasional itu terkait dengan apa namanya transisi energi menuju net zero emission. Baiklah, saya akan menggunakan paparan saya sebagai apa namanya eh, sebagai referensi ya, agar supaya kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul dalam keadaan sehat dan dalam suasana yang indah ya, dan ingin berkembang untuk bagaimana menciptakan energi yang handal, yang apa namanya memiliki ketahanan tinggi, memiliki kemandirian dan juga kedaulatan. Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama melihat paparan yang akan saya sampaikan. Oh, belum belum bisa di ini ya, belum bisa di sebentar. Oke. Ya. Nah, jadi judul yang akan saya sampaikan di sini sesuai dengan permintaan itu adalah eh, etanol ini ya, apa namanya 10% dalam peta jalan energi nasional, dalam energi dalam transisi dan juga menuju swasembada energi ya. Nah, kalau kita melihat
Ntar ini apa namanya? Ada jadi ini kenapa kita itu di Dewan Energi Nasional itu tugas utamanya pertama adalah membuat kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional itu sebagai panduan untuk bagaimana energi ini memiliki roadmap dan juga energi kita ini memiliki energi yang sedemikian bertahap dan akhirnya menjadi bersih. Karena itulah maka kita sebut sebagai transisi energi menuju energi bersih. Nah, tantangan saat ini itu banyak impor minyak mentah dan BBM jenis gasolin itu meningkat. Jadi kita ini produksinya turun terus. Kemudian impor minyak mentah itu naik ya. BBM juga demikian meningkat. Kemudian sementara itu pemanfaatan EBT. Jadi kita menuju pemanfaatan EBT karena dia itu memiliki apa namanya energi, memiliki apa emisi yang rendah ya. Karena itu memang ditentukan dalam Paris Agreement, maka kita harus memanfaatkan EBT itu masih rendah karena terkait dengan kebijakan dan juga hambatan di berbagai apa namanya tingkatan ya. Kemudian LPG ini juga sekarang sudah masih impor nih. Ekspor batu bara sementara ini juga mengalami kendala, artinya untuk apa namanya pasar Indonesia itu sendiri juga eh, ada namanya obligasi, sehingga harganya itu tidak sama antara harga ekspor dengan harga yang ada di Indonesia, maka juga mengalami masalah. Kemudian infrastruktur gas dan listrik itu juga belum terintegrasi dengan baik. Karena itulah maka itu menjadi kendala utama. Kemudian perubahan lingkungan strategis kita juga berubah signifikan. Jadi kalau dulu itu kita mengandalkan batu bara sebagai apa namanya penyeimbang ya, sebagai eh, apa eh, buffer ya, buffer dari energi, maka sekarang ini tidak demikian. Kita membuat bauran energi itu menjadi lebih baik. Nah, kalau misalkan kita memang memerlukan, maka nuklir itu bisa masuk sebagai energi untuk menuju dekarbonisasi. Nah, yang penting energi itu harus available, itu artinya ada ya. Jadi kita itu bisa menyediakan energi cukup ya. Kemudian affordable itu adalah energi bisa terjangkau ya. Kemudian accessible, jadi semua masyarakat itu bisa mengakses energi itu dengan murah dan juga acceptable. Jadi energi itu harus bisa diterima dan harus bisa apa namanya berkesinambungan, artinya tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, juga Presiden Prabowo itu telah mencanangkan bahwa swasembada energi itu penting. Nah, swasembada energi itu artinya kita harus berusaha menurunkan impor, terus kemudian melalui produksi dalam negeri itu kita tingkatkan, dan pada akhirnya untuk mendorong ekonomi, mendorong industri, itu kita memakai energi yang kita adakan sendiri dari dalam negeri. Nah, kemudian juga dekarbonisasi sektor energi. Ini juga penting karena kita sudah menandatangani Paris Agreement, kita harus memenuhi namanya National Determined Contribution, dan juga kita harus masuk Net Zero Emission tahun 2060. Nah, ini berguna untuk bagaimana kita membersihkan atmosfer kita dari gas rumah kaca. Kita tahu mulai zaman praindustri dulu sampai sekarang ini sudah tahun 2025 awal itu sudah mencapai 1,75 derajat Celcius. Itu di atas ambang praindustri. Jadi tahun 1908 sampai sekarang ini kenaikan temperatur itu sudah 1,75 derajat Celcius dan itu harus kita tanggulangi karena tidak boleh lebih dari 2 derajat. Jadi sudah kritis ini sebenarnya. Apa yang menjadi masalah itu karena kita selalu memakai energi yang syarat yang banyak emisi. Nah, jadi mengeluarkan emisi CO2, CO, NOx, SOx, dan lain sebagainya ke udara. Nah, itu sekarang kita harus bersihkan dan itu sudah masuk dalam ratifikasi Paris Agreement. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya, sementara kita ingin menumbuhkan ekonomi kita 8%. Nah, ini menjadi masalah ketika kita bicara energi baru dan energi terbarukan. Karena menurut orang, energi baru dan energi terbarukan ya,
natural resources kita ini dikatakan melimpah, padahal kalau kita proyeksikan terhadap ekonomi yang 8% itu tidaklah demikian. Tahun 2040 itu kita sudah kekurangan sekitar 8-10 gigawatt listrik. Kemudian tahun 2045 kita akan kekurangan sekitar berapa itu, sekitar 18 sampai 20 gigawatt ya pembangkit. Nah, di samping itu kita juga memiliki kemajuan pertumbuhan pembangkit kita itu lamban sekali. Kenapa? Ya karena industri itu juga belum tumbuh. Kemudian jaringan listrik juga belum memadai. Masih banyak orang yang tidak teraliri listrik. 10.000 desa itu belum teraliri listrik oleh PLN. Nah, itu menyebabkan konsumsi energi kita ini rendah. Nah, kalau dibandingkan dengan Malaysia itu 4 kali lipat dia lebih tinggi. Padahal kalau kita lihat maka konsumsi energi itu mencerminkan income per kapita. Kalau konsumsi energi sekarang ini existing itu sekitar 1.700 kWh per kapita, maka income per kapita ini sekitar 5.000 ya sekarang ini atau 4.700-an. Nah, kalau kita mau meningkatkan income per kapita yang katanya kita itu harus masuk ke apa namanya Indonesia Emas tahun 2045 dan di sana itu dikatakan sudah harus keluar dari middle income trap, maka seperti ini. Kalau keluar dari middle income trap itu, kita pendapatan kita itu harus per kapita ya, income per kapita itu harus sekitar 14.000 ya, 14.000 dolar. Sekarang ini masih 4.700. Berarti harus kita tingkatkan 3 kali lipat ya. Karena itulah maka pembangkit kita juga harus kita tingkatkan 3 kali lipat dari sekarang. 3 kali lipat itu berarti yang sekarang ini kira-kira 66 gigawatt ya atau 100 gigawatt totalnya ya. Maka kalau 3 kali lipat itu 300 gigawatt kan, tidak sembarangan. Jadi kita mesti harus meningkatkan itu. Nah, termasuk nanti membersihkan energi untuk bensin dan lain sebagainya terkait dengan pengembangan bioetanol. Jadi ini skenarionya. Jangan sampai salah, kita harus keluar dari middle income ini. Ini akan membawa kita harus driven negara kita, ya, national driven itu harus inovasi, innovation driven. Jangan lagi menggunakan yang namanya efficiency driven atau faktor driven atau resource driven. Kalau kita masih makan sumber daya alam, yang ngedrive itu adalah sumber daya alam, maka berarti apa namanya nilai tambahnya kurang ya atau mungkin malah tidak ada karena sumber daya alam kita ekspor ya kan terus kemudian kita nanti akan masukkan apa hasil teknologi dari luar dengan teknologi tinggi masuk dengan harga yang tinggi. Nah, berarti kita terus menerus akan apa namanya kita nggak bisa lagi keluar dari middle income trap kalau kita menjual mengekspor bahan baku harus kita jadikan bahan jadi. Nah, itu berarti apa namanya inovasi adalah penting. Nilai tambah adalah penting di sini ya. Nah, kalau kita lihat maka di dalam di dalam perubahan arah kebijakan bauran energi ya di kebijakan energi nasional itu, maka kita akan memaksimalkan energi baru dan terbarukan. Nah, termasuk etanol berarti. Kemudian meminimalkan penggunaan energi fosil. Caranya meminimalkan bagaimana? Ya tadi itu pelan-pelan kita apa namanya istilahnya kita oplos ya, kita campur etanol dengan bensin misalnya. Semakin lama semakin tinggi. Dan sekarang ini saya dengar Toyota itu sudah membuat vehicle ya, kendaraan yang bisa memakai etanol 100%. Nah, ini kan berarti sudah merupakan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Terus kemudian optimalkan penggunaan gas pada masa transisi. Nah, ini juga penting. Maka nanti gas itu nanti juga harus kita co-firing misalkan dengan hidrogen. Kalau etanol itu dengan bensin, ya kan? Terus kemudian kelapa sawit ya itu dengan nanti akan menjadi biodiesel. Nah, jadi seperti itulah. Maka kalau itu tidak cukup nanti ada tambahan nuklir sebagai penyeimbang dan mencapai target dekarbonisasi. Nah, itu yang terjadi perubahan dalam pembaruan kebijakan energi nasional. Kalau kita lihat kebutuhan kapasitas pembangkit itu meningkat terus ya karena adanya pertambahan penduduk, kemudian dinamika ekonomi dan industri, pencapaian apa namanya pertumbuhan ekonomi yang menurut Pak Prabowo tadi 8% ya tahun 2029 harus tercapai katanya
Nah, karena itulah maka apa yang terjadi kita harus memanfaatkan batu bara, kemudian batu bara dengan CCS, gas, BBM, EBT dan lain sebagainya. Ini harus kita terus-menerus meningkatkan kapasitas masing-masing sources energi kita. Kita tidak akan mematikan satu energi apapun. Kita lihat di sini, kalau misalkan batu bara masih memakai CCS, kita lihat masih ada 4% di tahun 2060 ya. Kalau gas itu kita lihat masih kita pakai 2% ya dengan CCS. Terus kemudian electric vehicle akan besar-besaran dipakai. Kemudian BBM ini akan turun tapi digantikan nanti dengan EBT, ya kan? BBM yang misalkan etanol, kemudian hidrogen, terus kemudian nanti ada juga DME dan lain sebagainya. Itulah nanti bahan bakar yang akan bertebaran pada masa transisi menuju net zero emission. Nah, sekarang kita lihat ini sasaran energi primer dan energi final. Jadi kalau kita lihat energi primer ini ada meningkat dalam juta ton oil equivalent ya, meningkat dan juga bauran energinya kita lihat ini yang EBT itu 72% di tahun 2060 kan. Terus kemudian yang di tahun 2040 itu sudah harus 40%. Bayangkan itu kita akan mengandalkan EBT yang besar-besaran, sementara kita sekarang belum bisa mencapai target yang harusnya dicapai, yaitu 23% di tahun 2025 itu tidak bisa tercapai, itu baru sekitar 16% kalau nggak salah. Nah ini kan tragis, makanya masih ada masalah, masih ada kendala yang harus kita selesaikan bersama-sama untuk menuju bauran energi yang kita cita-citakan ini. Nah, kalau kita lihat per sektor, maka sektor itu biasanya dalam energi itu kita bagi 4, yaitu transportasi, rumah tangga, industri, dan komersial. Ya, jadi transportasi itu kita lihat ini juga meningkat terus, ya, meningkat terus kebutuhannya energi. Nah, tapi terus kemudian paradoksnya itu peningkatan kebutuhan energi harus diiringi dengan pembersihan energi dari emisi. Nah, inilah yang menjadi masalah. Padahal sementara ditunggu pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Nah, ini harus kita selesaikan. Nah, kalau kita lihat realisasi sekarang ini, ya kita di Dewan Energi Nasional itu kita membuat ini realisasi eh, BBM ya. Jadi di sini ada konsumsi solar, kemudian ada konsumsi bensin yang warna hijau itu solar, kemudian yang warna biru tua ini adalah impor solar. Perhatikan impornya solar memang sudah menurun, tapi kita lihat kemudian impor bensin ini adalah stagnan ya, kira-kira sama terus ini. Bahkan cenderung naik di tahun-tahun terakhir kemarin. Ini sampai tahun 2024 ini. 10 tahun ke belakang ya, 10 tahun ke belakang kita lihat impornya itu memang sedikit meningkat. Ini bersamaan dengan maraknya pemanfaatan energi listrik untuk kendaraan ya. Tapi energi ini ternyata energi bensin dan solar ini yang memakai bahan bakar solar dan bensin masih tetap meningkat nih. Yang hijau ini misalnya ya, konsumsi solar meningkat drastis ya kan. Nah, terus kemudian yang kuning itu juga konsumsi bensin itu juga kecenderungannya meningkat. Jadi meskipun orang memakai bahan bakar bensin, pemanfaatan eh, solar dan meskipun orang memakai bahan bakar listrik misalkan, electric vehicle misalnya, maka solar dan bensin masih diperlukan. Terus kemudian kita lihat di sini, kalau kita lihat etanol itu apa yang terjadi bioetanol. Sebenarnya kita ini mulai dari tahun 2008 itu sudah mengembangkan etanol dengan sangat masif ya. Kita melihat di sini tahun 2008 sampai 2010 itu ada peraturan Permen SDM nomor 32 tahun 2008 mengenai pengembangan etanol. Jadi tahun 2009 itu mandatori etanol E1 1% ya, etanol untuk transportasi yang merupakan PSO ya. Nah, ini dan ES ini transportasi PSO itu adalah uh, public service obligation ya. Ya kalau NPSO itu non public service obligation. Nah, itu ditingkatkan ya. Kemudian tahun 2025 E15 untuk semua sektor itu harus
harus apa menurut peraturan itu harus sudah memakai E15%. Kemudian implementasinya PT Pertamina itu juga nanti kita dengarkan bahwa PT Pertamina juga sudah menerapkan E5 ya. Jadi E dengan 5%. Bio Premium, Bio Pertamax, secara terbatas di Jawa dan Bali misalnya itu sudah dilakukan dalam perencanaan melalui Permen SDMI tahun 2008-2010 itu mengenai E5 ya. Kemudian tahun berikutnya itu tidak jalan ya. Ada peraturan ya 191 tahun 2014 ini yang mengatur tentang JBT yaitu jenis bahan bakar tertentu untuk subsidi minyak tanah dan solar. Kemudian ada JPKP ya, itu juga itu jenis bahan bakar khusus yang khusus penugasan maksudnya itu adalah seperti Pertalite yang ini harganya ditetapkan pemerintah ya. Kemudian eh, JBU apa namanya jenis bahan bakar umum itu BBM yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati ya termasuk bioethanol itu 2014 masuklah dalam skenario atau roadmap ya. Kemudian 2015 sampai 2016 itu ada E2, 2%. Ya, itu melalui Permen SDM 12 tahun 2015 dan seterusnya mandatory S1 untuk transportasi yang public service obligation ya, untuk E2 transportasi yang NPSO dan industri ya. Kemudian tahun 2025 E20 itu untuk semua sektor diharapkan itu terjadi. Itu rencana pada waktu itu ya. Kemudian implementasinya Shell dan juga Pertamina itu melakukan. Jadi tidak tinggal diam mereka ya. Pertamina dan Shell ini melakukan pencampuran E2 RON 92 dan RON 95 secara terbatas di Jakarta. Dicoba ini etanol apa yang terjadi kalau dicampur. Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya pencampuran etanol dengan bensin ini tidaklah mudah karena harus melalui proses tertentu. Kita tahu kalau kita belajar tentang bahan bakar ya, itu tidak saja kita mencampur berarti kita mendapatkan apa namanya kalori bahan bakar itu kombinasi antara pencampuran bahan-bahan tersebut. Tidaklah hanya kita berdiri sampai segitu harusnya, tetapi kita harus lihat juga kecepatan pembakaran. Nah, kecepatan pembakaran masing-masing bahan bakar itu berbeda-beda. Misalkan bahan bakar dengan RON 95 atau RON 92 itu tentu akan berbeda. Jenis bahan bakar, misalkan bensin, kalau kita kombinasi dengan bioetanol itu juga memiliki kecepatan yang beda dengan etanol, yang beda dengan bensin karena terkait dengan berat molekul dan juga apa namanya eh, kandungan air yang ada di dalamnya ya. Itu juga mempengaruhi kecepatan bakar. Nah, kecepatan bakar yang berbeda-beda ini biasanya menimbulkan knock atau menimbulkan ini apa namanya seperti ledakan-ledakan begitu di ruang bakarnya. Nah, ini harus diteliti terus, bukan berarti kita diam. Pertamina dan juga Shell itu selalu mengembangkan produknya melalui penelitian mereka. Ya, terus kemudian tahun 2021, 2022 itu kajian tim studi bioetanol ITB dan juga Pertamina bersama-sama itu karena tidak ada insentif ya bioetanol dicampur dengan BBM yang non PSO, non public service obligation ya, yang public service obligation itu kan apa namanya BBM yang seperti misalkan minyak tanah ya kan. Itu apa namanya ini yang non, berarti yang komersial. Nah, arahan Presiden untuk segera melakukan pencampuran bioetanol itu juga telah dilakukan tahun November tahun 2022. Nah, kemudian apa namanya lanjut kita di tahun 2003 dan sampai 2025 ini. Nah, terlihat bahwa peraturan Permen ya nomor 4 tahun 2025 yang mewajibkan pencampuran bio apa namanya bioetanol ke dalam bensin yang presentasinya sudah ditetapkan dalam Kepmen tersebut. Nah, itu sekarang telah dilakukan dan peraturan pemerintah 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional itu juga targetnya jelas bahwa bahan bakar nabati itu harus pada 2030 itu harus 18,7 ton oil equivalent sama 22,7 ton oil equivalent. Implementasi Pertamax Green itu 95 itu E5 ya sudah dijual
di 146 SPBU Jabodetabek. Nah, nanti mungkin Pertamina bisa cerita hal ini. Jatim, Bandung, Jateng, dan juga Yogyakarta. Ya, itu tahun 2025. Nah, kemudian mandatori itu yang terjadi di tahun 2014 karena apa? Karena turunnya harga minyak dunia waktu itu. Nah, sehingga kalau kita campur dengan etanol itu menjadi mahal ya, sehingga susah untuk kita apa namanya dari segi market itu susah untuk kita apa namanya lawan di sana. Sehingga disparitas BBM dengan harga BBM yang semakin besar itu akan mengakibatkan ya kemudian mengakibatkan turun apa namanya bioetanol tidak bisa dilakukan pencampurannya. Tingginya harga molasis itu juga demikian. Kemudian ada suplai kapasitas produksi bioetanol domestik itu juga sangat terbatas. Jadi sekarang ini juga menjadi masalah bahwa bioetanol itu continuous supply-nya itu mesti harus dijaga. Nah, tentunya kita harus perencanaannya harus apa namanya komprehensif. Karena apa? Karena luasnya lahan untuk menanam ya bioetanol untuk jadi misalkan sorghum, tebu atau mungkin apa namanya eh, banyak lah itu ya yang bisa dibuat itu seperti jagung dan lain sebagainya itu memerlukan lahan yang cukup. Continue supply-nya, janji misalkan perjanjian kerja untuk mensuplai bahan bakar bioetanol ini sudah terjadi, maka ya harus dilakukan. Tapi sekarang ini siapa yang berani seperti itu memang masih menjadi masalah. Nah, kemudian kalau kita lihat demand supply dari fuel grade etanol ini, proyeksi tahun 2025 sampai 2030 itu, maka kita lihat demand ini meningkat terus. Demandnya meningkat terus. Kemudian demand bensin yang NPSO, yang non public service obligation ini, nah itu juga meningkat drastis. Ya, kita lihat tahun 2025 ini 6.515 ya apa namanya kiloliter, kemudian 2026 itu 11 oh ini dalam kiloliter ya. Nah, ini 10 juta. Ini 6 juta, 6.515 158, kemudian 10 jutaan, 11 jutaan ya. 11.300.000 ya. Terus kemudian meningkat lagi. Nah, terus kemudian demand dari NPSO yang demand keseluruhan ya, itu yang baris pertama itu. Nah, jadi memang peningkatannya drastis ya. Demand bioetanol itu juga meningkat ya, meningkat ya. Ini kita lihat ya, yang PSO maupun non PSO. Kita lihat NPSO-nya non Public Service Obligation ini E100 ya, demandnya ini juga cukup meningkat ini. Nah, proyeksi supply bioetanol itu eh, masih di bawah ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan demand itu masih harus ditingkatkan terus. Nah, shortage surplus bioetanol itu memang masih shortage ya. Jadi kalau kita lihat ini masih negatif ini. Nah, sehingga memang kebutuhan bioetanol itu lebih tinggi daripada surplus. Jadi kalau kita lihat surplus bioetanol masih belum terjadi sekarang, masih kurang dan perlu ditingkatkan bioetanol tersebut untuk bisa dipasarkan. Ya, kalau kita lihat maka mandatori bioetanol di sini diberlakukan untuk apa namanya jenis bahan bakar umum. Ini bensin non subsidi kepada seluruh apa namanya bensin untuk umum ya BBM ya dengan memperhatikan ketersediaan supply bioetanol domestik dan kesiapan infrastruktur ya dan juga PT Pertamina Patra Niaga ini memperkirakan infrastruktur secara nasional itu akan siap di 2032 sampai 2033. Nah, ini kita lihat nanti dalam presentasi Pertamina itu ya. Jadi Pertamina juga semangat ini dalam hal bagaimana caranya meningkatkan ya persentase bioetanol dalam bahan bakar. Karena itu diamanatkan dalam Paris Agreement ya supaya kita bisa menurunkan emisi. Kemudian tahun 2025-2027 ini karena keterbatasan pasokan bioetanol ya, maka implementasi E5 itu apa namanya juga mengalami kendala ya tahun itu. Tahun 2028-2030 jika pasokan bioetanol sesuai dengan proyeksi maka dapat dipertimbangkan untuk memperluas wilayah implementasi ya atau meningkatkan persentase blending ya, memperhatikan kesiapan infrastruktur juga tentunya ya.
ada total kapasitas produksi bioetanol 365.000 kiloliter. Itu apa namanya fuel grade etanol dan juga industrial grade ya, itu diharapkan dapat berjalan mandatory bioetanol, maka akan ada pabrik ya fuel grade etanol ya, yang dikonversi menjadi eh, tentu menjadi full grade tadi ya. Capman pentahapan BBN akan juga dievaluasi sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, kalau kita lihat ini proyeksi supply demand bioetanol 2025-30 ini ringkasnya adalah tahun 2023 sampai 2030 ini ya, peningkatan permintaan bioetanol itu tinggi, kebutuhan molasis tentu akan meningkat, kebutuhan nira tebu itu juga akan meningkat yang hijau ya. Kemudian produksi bioetanol ini juga diproyeksi meningkat terus ya, sehingga kebutuhan nira tebu dan molasis berdasarkan Kemenko tahun 2018 tahun 2003 itu telah ini uh, telah terstate seperti ini ya. Data produksi bioetanol tahun 2023 2024 juga berdasarkan realisasi penyaluran bioetanol Pertamina di Pateran Niaga juga ini apa namanya di apa namanya di state atau disampaikan di sini ya. Saat ini terdapat tiga eh, apa namanya bahan bakar nabati yang siap memproduksi bioetanol ya, badan usaha ya. Ya, itu adalah PT Energi Agro Nusantara, Molindo Raya Industrial, kemudian Indonesia Ethanol Industri itu sekitar 30.000 untuk Energi Agro Nusantara, 20.000 untuk Indonesia Ethanol Industri, dan 6.000 untuk Molindo Raya Industrial ya. Jadi Mohon izin, Bapak. seterusnya kita akan melihat sasaran pemanfaatan energi final per jenis energi. Jadi Mohon kalau izin, kita lihat Bapak. di kebijakan energi nasional ya, itu biomasa apa namanya BBN ini, nah ini ada peningkatan ya. Coba kita lihat ini ya. Jadi apa namanya 2030 itu ya memang ada sedikit penurunan ya, tapi presentasinya itu tidak terlalu apa namanya besar ya. Karena nanti ada hidrogen meningkat ya. Tentu Pertamina akan melihat ya hidrogen ini juga potensi untuk dikembangkan juga. Tapi bioetanol ini tidaklah akan dihabiskan ya. Tahun 2060 itu masih ada BBN. Nah, Baik, kemudian mohon izin, kalau Bapak. kita ya Pak, mohon izin waktunya untuk pemaparan waktunya, sudah habis. oke oke. Jadi tantangannya seperti ini, keterbatasan bahan baku, ya, kemudian kelayakan ekonomi itu harus ditingkatkan, keterbatasan teknologi ini juga menjadi apa perhatian dari kita, peraturan kebijakan perlu kita apa namanya tingkatkan lagi dalam hal insentif, terus pembebasan cukai bioetanol dan lain sebagainya masih masalah ya. Terus kemudian infrastruktur dan logistik itu juga harus kita perlu perhatikan dan kita harus buatkan apa namanya regulasinya sehingga bisa membantu ya untuk menjadi infrastruktur dan logistik yang cukup dan handal ya. Kemudian isu lingkungan juga demikian kita harus perhatikan. Saya kira demikian apa namanya paparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus sudah menyampaikan pemaparan yang sangat luar biasa. Kemudian kita selanjutnya akan memasuki pematerian yang kedua, yakni mengenai distribusi pasar dan tantangan komersialisasi BBM 10% di Indonesia bersama Pertamina yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Daniel Monario selaku Manajer Sustainability dan Infra Planning Pertamina Patraniaga. Mungkin Bapak Daniel, apakah sudah ada di room? Ya, Davina. Mbak Devina, selamat siang, Bapak Ibu semua sekalian, Pak Agus. Siang, Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin saya mulai ya paparannya, mungkin coba sebentar. Mungkin mohon izin mengingatkan kembali Bapak untuk waktu pemaparannya selama 20 menit ya. Oh, tenang, kalau saya sini cepat yang ini. Sudah muncul? Sudah Bapak.
Oke. Oke, jadi di sini kami coba menggambarkan bahwa sebenarnya yang dilakukan di Indonesia itu eh, kita bukan yang pertama gitu ya. Namun kita memang yang pertama dan yang paling unggul di sisi eh, kandungan biofuel di produk solar. Namun untuk di sisi bensin, Indonesia cukup tertinggal dari negara-negara lain. Namun ada beberapa hal yang menjadi pembeda kenapa kita bisa tertinggal. Tadi Pak Agus sudah sampaikan banyak aspek yang perlu dijaga gitu ya untuk bisa kita membuat bisnis atau penyaluran BBM dengan etanol ini menjadi sustain gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh di negara-negara lain di mana seperti Cina gitu ya. Cina itu dia memang memberlakukan etanol, namun dia melakukan klaster berdasarkan ketersediaan supply. Jadi dia tidak memaksakan di seluruh Cina itu harus pakai etanol, tapi hanya di daerah-daerah yang memang ada surplus produksi etanolnya. Kemudian untuk negara terdekat seperti Thailand gitu ya, dia sudah dan Filipina, mereka sudah menetapkan adanya mandatory untuk all fuel grade di etanol fuel grade itu sekitar 1,5 sampai 2,5% untuk semua fuelnya. Nah, di beberapa negara seperti Thailand dan Filipina justru bahan bakar yang tidak mengandung etanol itu justru tidak mendapatkan subsidi. Jadi dibalik di mereka. Di mereka justru yang dicampurkan dengan etanol yang mendapatkan subsidi. Nah, kemudian di bawah ini sebenarnya kan adalah sedikit gambaran bagaimana rencana rencana pengembangan pasar etanol yang ada di draftnya EBTKE ya terkait dengan pencampuran. Nah, eh, dapat dilihat di sini bahwa untuk wilayah yang akan disalurkan itu akan lebih fokusnya pada wilayah-wilayah di wilayah Jawa, Jawa, Madura dan Bali. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa suplai etanol kita saat ini itu lebih banyak berada di wilayah Jawa. Kemudian ada satu tadi disebutkan Pak Agus, ada satu yang di wilayah Lampung. Nah, isunya adalah pabrik-pabrik etanol ini semua berada di tengah-tengah daratan, jauh dari pusat logistik yang cukup efisien dan efektif untuk diangkut antar pulau. Jadi saat ini isu infrastruktur untuk distribusi eh, suplai dan distribusi etanol sendiri dari pabrik etanol sampai ke fuel terminal itu juga masih menjadi isu. Saat ini Patra Niaga kebetulan kita ada kontrak dengan Enero gitu ya sebagai salah satu BUMN Group juga untuk mensuplai etanol kami untuk wilayah Surabaya untuk ke terminal kami yang di Surabaya dan di Jakarta. Ini saat ini masih menggunakan fuel truck. Jadi bayangkan truk tangki itu harus bawa produk etanol dari Mojokerto sampai ke Surabaya dan ke Jakarta secara rutin. Nah, ini juga mungkin nanti ke depannya perlu dipersiapkan juga oleh pemerintah, support dari BUMN-BUMN dan rekan-rekan swasta terkait dengan infrastrukturnya. Bagaimana kita bisa memindahkan etanol dari pabrik yang mendekati kebun ini ke fuel-fuel terminal yang ada di seluruh wilayah Jamali. Nah, kedua, eh, kenapa ini kita ditargetkan banyak di Jamali? Karena memang secara besaran demand, jadi 68 sampai 70% konsumsi bensin di Indonesia itu diserapnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Jadi kalau kita mau meningkatkan bagaimana kita bisa mereduce carbon emission dan kawan-kawan secara lebih cepat gitu ya. Ini ya berarti memang kita fokus dulu di wilayah yang intensitas karbonnya tinggi, which is adalah di wilayah Jamali. Mungkin saya lanjut next. Nah, saat ini sudah sampaikan tadi oleh Pak Agus bahwa saat ini Pertamina sudah menyalurkan bahan bakar mengandung etanol dalam bentuk brand pertama Pertamax Green 95. Meskipun saat ini belum ada mandatori, tapi Pertamina terus mendukung kebijakan pemerintah untuk pencampuran produk bioetanol dalam produk bensin ini. Jadi kami terus tetap menambah terus jumlah outlet yang untuk kami sediakan produk-produk ini. Sampai dengan hari ini kami punya sekitar 150 outlet di wilayah Jawa gitu ya. Di wilayah Jawa saat ini baru.
Jadi di hampir semua provinsi di wilayah Jawa saat ini sudah memiliki minimal satu atau dua outlet yang menjual produk Pertamax Green 95 ini. Nah, ke depannya, kalau kita bicara terkait dengan pengembangan E10 tadi fokusnya gitu ya, yang memang harus kita perhatikan adalah satu tadi, terkait dengan bagaimana kelanjutan suplai etanol dalam negeri. Karena kalau kita bicara kita peningkatkan S10 terus menambah jumlah area yang disalurkan, namun ujung-ujungnya kita tetap harus mengimpor etanol. Nah, ini kan menjadi dilema juga ya. Kita mau mencapai swasembada energi, tapi kita juga tetap impor. Nah, mungkin ke depannya kita harus tetap, meskipun kita punya roadmap bersama dengan EBTKE, namun tetap kita harus tetap memperhatikan kecepatan dari bertambahnya pabrik-pabrik etanol, termasuk bertambahnya kebun-kebun penghasil tebu yang molasesnya akan dipakai. Atau yang kedua adalah kita terus melakukan riset untuk mencari produk-produk alternatif, bahan baku alternatif untuk dijadikan etanol fuel grade ini. Jadi mungkin kita ke depannya tidak bisa mengandalkan hanya molasses dari tebu, tapi juga bisa dari nira, kemudian kita bisa pakai sorghum dan kawan-kawan gitu ya. Namun tetap dengan memperhatikan aspek keekonomian produk sendiri. Nah, sebagai gambaran begini, saat ini produk Pertamax Green ini adalah produk non subsidi. Nah, berarti semua biaya yang menjadi pembentuk harga itu ditanggung oleh badan usaha, which is ya Pertamina, Shell, BP, dan kawan-kawan apabila diterapkan. Namun, sehingga berarti kan harga ini akan dipastru kepada konsumen. Berbeda dengan BBM subsidi, di mana kelebihan harga ini akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, karena dia disalurkan di segmen produksi, segmen untuk non PSO, kita juga harus menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Jadi kami juga selalu menjaga jangan sampai ketika kami meningkatkan kandungan etanol dalam bahan bakar bensin ini, justru akan membuat bahwa produk ini tidak dapat dibeli. Ini juga menjadi sayang sekali gitu karena kita sudah punya produk bagus, green, namun karena berbagai macam hal jadi tidak terbeli oleh masyarakat. Nah, berikutnya adalah secara komersial. Di eh, aspek regulasi komersialnya, seperti kita ketahui bahwa harga jual BBM di sektor retail, jadi ini untuk harga-harga BBM yang ada di SPBU, di semua badan usaha yang ada di Indonesia, swasta maupun di Pertamina, itu untuk harga jual ecerannya itu diatur oleh pemerintah, diberi batasan maksimum. Nah, hari ini formula harga jual itu belum ditambahkan faktor harga dari etanol itu sendiri. Sehingga semakin besar kandungan etanol yang dicampur di dalam bahan bakar, itu akan hanya menambah beban di sisi badan usaha, namun badan usaha tidak bisa mencas lebih di masyarakat. Seperti tadi disampaikan Pak Agus, bahwa harga etanol itu rata-rata memang saat ini jauh di atas harga bahan bakar bensin itu sendiri. Sekarang etanol itu sekitar hari ini mungkin sudah turun sekitar 9.400 gitu ya. Sebelumnya di awal tahun dia sekitar Rp14.000 per liter etanol. Nah, dibandingkan dengan harga fuel sendiri, bensin sendiri yang di pasar itu untuk bahan bakar saja di luar logistiknya itu sekitar Rp9.000. Jadi gap itu yang membuat sebenarnya selisih harga itu ditanggung oleh badan usaha, which is hari ini Pertamina Patraniaga itu menanggung selisih harga kemahalan etanol dibandingkan dengan harga bensin. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian ke depannya apabila kita pengen meningkatkan bauran etanol dan meminta teman-teman kita di badan usaha lainnya seperti Shell BP dan kawan-kawan tadi untuk juga ikut menjual bahan bakar bensin yang dicampur dengan etanol. Kemudian berikutnya terkait dengan pola supply. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan bahwa saat ini dari tiga supplier disebutkan Pak Agus untuk yang mereka sudah bersedia untuk menjual etanol fuel grade, dua itu berada di wilayah Jawa Timur. Molindo ada di Malang, Enero ada di Mojokerto, dan satu lagi ada di Lampung. Nah, sedangkan sebaran itu kan luas ya, mulai dari Jawa Barat, Banten sampai dengan Jawa Timur.
Nah, isu logistik ini juga harus kita solve. Kenapa? Karena ke depannya apabila kita pengen meningkatkan, berarti secara logistik, infrastruktur logistik di mana kita harus menyiapkan tangki-tangki di pelabuhan, dermaga yang bisa melakukan supply untuk penerimaan kapal-kapal etanol. Nah, ini yang saat ini belum ada. Kita harus bersama-sama mengembangkan infrastruktur pendukung untuk produk etanol ini. Nah, kemudian terkait dengan apabila ada resiko kerusakan produk. Jadi produk etanol ini dibilang cukup eh, apa ya, cukup ringkih mungkin iya gitu ya. Jadi etanol ini sangat sensitif terhadap air. Nah, berarti ke depannya kita ini harus terus-menerus melakukan riset dan pengembangan bagaimana kita melakukan handling produk etanol, bagaimana kita melakukan distribusi produk etanol ini yang memang sangat close loop. Jadi memang treatmentnya tidak bisa sembarangan treatment di mana resiko-resiko paparan ini akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau kita belajar dari beberapa negara lain yang melakukan implementasi etanol di sektor bahan bakarnya dia, seperti di Brazil gitu ya, bahkan mereka melakukan pencampuran itu di titik akhir di SPBU. Jadi pencampuran itu bukan dilakukan di terminal, namun dilakukannya di SPBU, sehingga konsumen bahkan bisa memilih, saya mau memilih pure bensin, saya mau memilih campuran ada bensin, ada etanol, berapa persennya mereka juga bebas saja. Bahkan saya bisa memilih produknya adalah S100, semua 100% etanol. Karena apa? Karena tadi titik pencampurannya ada di sisi SPBU. Kedua adalah kenapa mereka bisa melakukan itu? Kenapa? Karena satu lagi adalah mobil-mobil yang ada di atau kendaraan bermotor yang ada di wilayah tersebut itu sudah menggunakan skemanya flex engine. Jadi mereka secara teknologi itu sudah bisa menerima dan memproses eh, bahkan sampai dengan kandungan etanol 100%. Nah, saat ini di Indonesia belum. Nah, kedepannya apabila kita akan meningkatkan kandungan etanolnya, berarti kan kita juga harus ajak nih teman-teman kita di ATPM, di asosiasi yang menghandle pengelolaan penyediaan kendaraan bermotor, itu untuk menyiapkan kendaraan bermotor yang memang secara teknologi itu sudah lebih advance. Nah, untuk mobil di Indonesia ini mungkin dari beberapa kendaraan seperti Toyota itu sudah mulai mempersiapkan diri ke sana. Kita kemarin sudah sempat riset bersama dengan Toyota di wilayah Jawa Timur untuk S10. Namun sedikit berbeda di sektor kendaraan roda 2. Perkembangan teknologinya tidak terlalu cepat. Nah, ini yang kedepannya kita harus minta juga ke teman-teman produsen kendaraan bermotor roda 2 untuk mempercepat eh, pertumbuhan atau perkembangan teknologi untuk bisa menyerap etanol yang lebih tinggi. Nah, kemudian terkait dengan sisi regulasi tadi, selain masalah harga, saat ini etanol itu kan dianggap sebagai barang yang menjadi bahan baku alkohol. Nah, ini merupakan barang yang memang dibatasi peredarannya dan diawasi. Sehingga untuk beberapa eh, produk industri itu ada yang namanya pengenaan cukai terhadap etanol. Saat ini etanol yang dijual oleh Patraniaga itu kami masih harus membayar cukai. Nah, kedepannya yang membuat kami tidak cukup untuk kompetitif secara harga. Nah, itu yang kedepannya kami minta untuk adanya semacam regulasi khusus lah untuk cukai, untuk etanol yang fuel grade ini. Bagaimana sistem pengawasan dan pembiayaannya, apakah memang kita bisa mendapatkan pembebasan cukai. Nah, mungkin itu dari sisi logistik ya, dari sisi logistik, mungkin nanti saya sih pribadi akan lebih senang untuk lebih banyak ditanya jawab ya. Mungkin itu dari saya, makasih. Baik, terima kasih Bapak Daniel. Selanjutnya memasuki sesi diskusi yang terakhir sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, yakni adalah pemaparan materi tentang menimbang keadilan energi dalam kebijakan etanol 10% dari dana penghasil tebu hingga proyeksi swasembada energi yang akan dibersamai oleh Direktur Eksekutif Institute of Energy and Development Studies, yakni Bapak Rifki Nuril Huda, SH, MH, CLA. Apakah Bapak Rifki sudah ada di room?
Sudah, Mbak. Baik, sebelum dimulai sesi pemaparannya, kembali saya ingatkan untuk sesi pemaparan disampaikan dalam waktu selama kurang lebih 20 menit. Waktu dan tempat disilakan. Baik, izin saya share screen. Sebelumnya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus, Pak Daniel, terima kasih sudah hadir di undangan kami. Eh, Harapan kami, Pak, untuk diskusi ini selalu terus berlanjut dan terus memberikan manfaat untuk kami generasi muda yang terus belajar dan belajar di Institute of Energy Development Studies. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Dalam pembahasan kami di isu soal etanol, kami lebih membahas mengenai bagaimana sisi keadilan, aspek hukum, dan konstitusinya. Karena kami rasa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, juga Pak Daniel, sudah sangat lengkap dari aspek kebijakan, terus habis itu juga dari sisi teknis, logistik, maupun sarana prasarana, yang memang hari ini memang secara isu yang beredar di masyarakat sangat banyak ya, berbagai terpaan isu, terutama terkhususnya kepada Pertamina gitu, dengan isu yang mungkin ada kendala-kendala di lapangan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, diskusi ini adalah untuk memberikan diskursus sebenarnya apa yang terjadi dalam proses BBM di negara kita ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di Indonesia ini kan sebenarnya kita berada di pada persimpangan jalan yang realitas dan tantangannya itu cukup luar biasa gitu. Produksi minyak kita secara domestik yang dari hari ke hari, terus dari tahun ke tahun gitu terus mengalami penurunan, yang dimana produksi dan kebutuhan nasional sangat jauh, sehingga akibatnya adalah impor yang di situ beban fiskal maupun beban negara terus mengalami peningkatan, yang harapannya kami di IDS juga kebetulan bersama dengan beberapa stakeholder mendorong untuk bagaimana penghapusan BBM dan ketergantungan impor maupun juga subsidi BBM di negeri ini. Terus yang berikutnya, Indonesia juga memiliki cadangan yang besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal, terkhususnya gas. Ini juga kita lihat di berbagai daerah gas memiliki potensi yang luar biasa. Mungkin Dan nanti juga bisa menambahkan yang dimana gas ini juga bagian daripada proses untuk transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Yang berikutnya, investasi di sektor hulu migas, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ditanya kenapa impor kita terus meningkat, terus habis itu produksi kita tidak naik dan ketergantungan kita terus naik dan tidak bisa lepas. Salah satunya investasi kita itu tergolong cukup tidak menarik di sektor hulu migas. Kenapa tidak menarik? Ketika kami membuka proses peraturan perizinan, proses perizinan di sektor hulu migas itu ternyata luar biasa banyaknya gitu. Jadi dari kementerian, lembaga, terus habis itu dari meja ke meja, yang dimana walaupun sudah ada peraturan OSS yang terbaru soal kemudahan perizinan berusaha migas, namun tidak cukup memangkas gitu ya. Yang kami lihat di K3S juga teman-teman pengusaha di K3S juga mengalami berbagai kesulitan gitu dalam proses perizinan. Terus berikutnya, ketahanan energi ya perlu didefinisikan secara realistis. Artinya ketika ngomongin ketahanan energi dan juga kemampuan kita bertahan energi dari krisis gitu, ini juga harus dijelaskan dengan realistis dan peta jalannya juga harus jelas. Jadi cadangan penyangganya, terus habis itu kebutuhan kita, sumbernya dari mana juga harus diperjelas dengan realistis. Terus berikutnya, kesiapan infrastruktur energi yang harus perlu ditingkatkan, terkhususnya di sektor energi baru terbarukan yang menjadi dambaan kita bersama, yang dimana kita juga ketahui Bapak Ibu sekalian, EBT yang didorong, mungkin hari ini kita membahas etanol, tapi di sektor yang lain, mungkin panel, mungkin panas bumi dan sebagainya, ini cenderung masih jauh daripada konektivitas dengan rancangan industri nasional kita. Terus Bapak Ibu sekalian, pekerjaan rumah Indonesia ke depan di sektor energi, ini banyak agenda strategis untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata. Kami lihat dinamika global dan tren domestik, ya terkhususnya penurunan produksi migas di tengah potensi cadangan yang ada gitu. Ini momentum bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi. Ya secara umum kita tahu juga meningkatnya daya saing ekonomi, terus biaya ekonomi tinggi melalui perbaikan iklim investasi dan kepastian regulasi, dan juga
kondisi ekonomi yang mungkin kita ketahui di Indonesia ini juga agak mengalami penurunan gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri gitu. Terus juga mendorong sektor real dan manufaktur ini menghidupkan kembali iklim usaha yang harapannya investasi itu tumbuh dengan bagus di sektor energi. Terus yang berikutnya, reformasi subsidi ini juga harus ke arah yang tepat sasaran, yang dimana yang sudah saya sampaikan tadi, reformasi subsidi ini harapannya bisa kita lepaskan gitu dari ketergantungan, terutama di bahan bakar minyak itu. Nah, di sektor migas, Bapak Ibu sekalian, ini perlu didorong gitu ya, meningkatkan produksi migas di tingkat domestik. Kalau kami berdiskusi dengan Pertamina Hulu Energi, memang banyak ya tantangannya dari sektor perizinan, terus dari apa namanya potensi sumber minyak baru dan sebagainya itu. Terus juga yang berikutnya menggarahkan kembali ke investasi hulu ini juga ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan juga Indonesia masih memiliki potensi migas yang besar, namun langkah nyata yang perlu diprioritaskan itu adalah potensi ini mampu benar-benar untuk bisa dikerjakan dengan bagus, terutama bagaimana cadangan-cadangan minyak kita itu bisa dieksploitasi maupun dieksplorasi dengan maksimal yang tentunya tetap mengedepankan keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Terus Bapak Ibu sekalian juga kami ingin sampaikan data ini dari Kementerian Keuangan. Pada triwulan kedua 2025, PDB sektor terkait energi ini menunjukkan perlambatan gitu ya. Terutama di berbagai sektor gitu. Di pertambangan migas, panas bumi, ini mengalami perlambatan seiring dengan modernisasi harga dan komoditas global serta penurunan volume produksi. Terus di industri batu bara yang harganya itu mengalami penurunan dan penghilangan migas pada masih moderat serta dengan sejalan terjaganya permintaan ekspor itu. Terus sektor ketenagalistrikan juga mengalami perlambatan. Ini diakibatkan juga penurunan permintaan konsumsi listrik dari sektor industri dan rumah tangga yang mungkin juga Bapak Ibu tahu industri-industri kita juga banyak yang tutup dan PHK. Bapak Ibu sekalian, ini kami juga berikan data potret mengenai kondisi migas di Indonesia. Ini dari data-data sejak 2022, 2024, terus 2023 gitu. Ini yang data sebelah kanan, ini kami sampaikan, ini penuh kenaikan konsumsi, terus habis itu produksinya juga menurun, terus habis itu perkembangan transaksi perdagangan minyak dan gas itu juga mengalami berbagai tantangan. Yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalaupun isu etanol ini bagian daripada upaya untuk mendiversifikasi sumber energi kita, tentu fokus utama juga tidak boleh dilupakan, yaitu peningkatan daripada untuk kebutuhan nasional energi kita. Mungkin yang harus menjadi upaya yang mungkin juga sudah dirancangkan oleh Dewan Energi Nasional lewat Peraturan Pemerintah Nomor 40 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, ini juga harus jelas bagaimana roadmap ini mampu tercapai dan tidak salah lagi gitu. Kalau mungkin di apa namanya kebijakan energi nasional sebelumnya itu 23%, sekarang yang mungkin sekarang masih belum tercapai dan jauh, harapannya di PPKN 2025 nomor 40 yang baru diteken, juga Pak Agus juga bagian daripada yang merumuskan itu, harapan kami KEN ini menjadi guidance tersendiri gitu. Padahal kami juga lihat di sisi lain nanti pasti juga ada penyesuaian gitu antara ruwet di daerah, bagaimana potensi-potensi di energi baik fosil maupun EBT bisa dikembangkan dengan baik dan bisa untuk kebutuhan masyarakat. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kembali kita melihat gitu kepada konstitusi kita, ini kenapa perlu saya sampaikan supaya kita memahami apa yang menjadi rule gitu ya, apa yang menjadi alur pengaturan kita itu di sektor energi itu, kita harus kembali kepada pasal 33 ayat 3 gitu. Kalau di sektor hulu itu berhubungan dengan pasal 33 ayat 3, kalau di sektor hilir itu selalu berhubungan dengan pasal 33 ayat 2 gitu. Nah, kenapa dua pasal ini penting? Karena pasal ini yang menjadi grant ataupun apapun yang berhubungan di sektor sumber daya alam, terkhususnya migas juga, ini berhubungan dengan dua pasal ini. Jadi di sektor hulu itu harapannya penjelasannya juga ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang juga berhubungan dengan uji materi undang-undang migas.
itu hak menguasai negara dan sebesar-besar kemampuan rakyat gitu. Nah, di sektor hilir ini penjelasannya juga jelas, yang dimana pengaturannya itu juga dibebaskan kepada pasar, tapi negara wajib untuk menguasai dengan bagus dan lagi-lagi untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, pasal tiga ini tadi tafsiran daripada hak menguasai negara, yang dimana negara itu harusnya juga jelas gitu ya, menguasai negara itu tidak ditafsirkan ansih menguasai saja, tapi jauh daripada kata sebesar-besar kemampuan rakyat. Ini putusan Mahkamah Konstitusi ini eh, menghasilkan 5 poin gitu, kebijakan, pengaturan, tindakan pengurusan, pengolahan, pengawasan, yang tujuannya akhirnya adalah sebesar-besar kemampuan rakyat gitu. Nah, dalam mandatnya itu jelas dari rakyat, pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, pengolahan, dan sebagainya, sektor pertambangan, migas, dan sumber daya alam yang lain. Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang 22 2001 juga dijelaskan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ini juga terdiri dari hulu dan hilir, dan proses bisnisnya juga berbeda. Kalau di hulu itu berhubungan dengan kontrak kerjasama atau mungkin yang dikenal dengan PSG maupun juga agrosplit, baik dari eksplorasi, eksploitasi hingga pasca operasi. Terus berikutnya di sektor hilir ada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Nah, ini berhubungan dengan tadi Pertamina dijelaskan oleh Pak Daniel, yang dimana proses usahanya yaitu melalui izin gitu. Terus berikutnya kegiatan usaha hulu ini juga diatur juga di PP 35 2004 gitu. Tanggung jawabnya Kementerian SDM dan SK Migas sebagai regulator, pengawas dan sebagainya. Terus berikutnya di kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir diatur juga di PP 36 tahun 2004, yang dimana pasal 2 ayat 3 dan pasal 7 untuk mengatur soal BBM migas. Nah, Bapak Ibu sekalian, memasuki isu yang sedang ramai diperbincangkan gitu ya. Nah, kita tahu euforia terhadap transisi energi ini sering bertabrakan dengan persoalan tata kelola gitu. Artinya tata kelola kita sektor migas yang belum selesai, ini kita juga dihadapkan dengan tren global di mana untuk kita mengurangi emisi yang harapannya net zero emisi itu dapat tercapai 2060, yang artinya emisi yang dikeluarkan maupun juga diserap itu sebanding dan setara gitu. Terus berikutnya polemik etanol dalam BBM, dan kemarin mungkin ada kuota impor BBM ini menunjukkan mungkin minimnya transparansi ya dan ketidaksiapan regulasi. Tadi juga Pak Daniel juga menyampaikan harusnya ada regulasi yang menjadi mandatori gitu daripada untuk mengatur BBM terkhususnya yang etanol ataupun bioenergi dan sebagainya. Ya, ini menurut kami mungkin diskusi ini bisa menjadi masukan-masukan gitu ya, terutama ada Pak Agus dari DEN gitu, yang harapannya bisa mendorong regulasi-regulasi maupun kebijakan untuk mendorong transparansi dan regulasi serta kepastian hukum di BBM 10% gitu. Terus dua isu ini jelas menggambarkan gitu paradoks ketika memang tidak ada jalan temu maupun tidak ada jalan yang bijak untuk mengatasi masalah tersebut. Resiko transisi energi dan ancaman ketimpangan baru, Bapak Ibu sekalian, di isu mengenai E10 ini mungkin banyak juga tafsiran-tafsiran. Produksi etanol ini kalau dari sisi positif itu akan mendorong bagaimana petani, terus yang kerja di kebun dan sebagainya itu produksinya akan diserap dengan bagus dan harganya akan ditetapkan oleh kebutuhan daripada ada dari sumber lain gitu ya, demand lain yaitu di sektor energi itu. Nah, produksi etanol domestik ini yang minim gitu nanti mungkin akan menjadi banyak tantangan ketika memang kebijakan ini akan diterapkan. Apalagi isu soal transisi energi ini kan sedang gandrung ya, artinya masyarakat ini sudah mulai sadar penggunaan energi bersih, terus habis itu mencoba untuk menggunakan BBM yang berkualitas dan sebagainya. Dan jangan sampai isu etanol ini nanti akan menjadi impor gitu, yang menurut kacamata kami ini akan menemukan rintik-rintik baru dan ketergantungan baru gitu. Nah, yang berikutnya isu bioetanol dan E10 ini juga menjadi isu yang cukup
ramai ketika dihadapkan antara fuel dan food gitu. Tebu, gula bersaing dengan pangan, serta potensi inflasi pangan dan ini juga menjadi ancaman tersendiri. Terus biaya sosial, lingkungan yang mungkin nanti perlu difikirkan termasuk deforestasi dan beban bagi petani kecil dan masyarakat adat. Terus berikutnya eh, jalan perbaikan kalau dari kami juga kami sampaikan juga di Kompas dan menimbang etanol di neraca keadilan gitu. Dalam hal menuju transisi energi, kami berharap transisi energi yang berkeadilan yang dimana membutuhkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Artinya jangan sampai kebijakan nanti ketika E10 sudah diterapkan, walaupun sekarang masih uji coba ya, juga belum ada aturan yang jelas, walaupun permen SDM sudah ada, tapi menurut kami ini perlu diperjelas gitu. Jangan sampai keberpihakan itu tidak pada rakyat dan lingkungan, harus pada rakyat dan lingkungan gitu. Karena apa yang kami pelajari, negara kita ini memang negara berkembang, proses pembangunannya, modal pembangunannya itu dari sumber daya alam yang harapannya juga keadilan antar generasi ini terkhususnya lingkungan itu mampu untuk bisa kita hadirkan dan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, pengembangan bioetanol ini juga harus bertumbuh pada feedstock gitu, non pangan gitu, yang harapannya tidak mengganggu daripada rantai pasok pangan, ya seperti molases, singkong atau limbah pertanian seperti investasi besar dalam industri biofuel dan teknologi lignofusik atau etanol gitu. Nah, negara perlu membentuk gitu ya dana transisi energi berkeadilan yang sebenarnya ini sudah menjadi diskusi panjang seperti petroleum fund gitu. Jadi dana daripada proses migas itu bisa disisihkan untuk transisi energi maupun juga pengoboran-pengoboran baru di sektor migas. Ya, tapi apalah daya gitu ya. Produksi kita terus menurun, terus kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Ya terkadang dana itu juga tidak bisa dialokasikan untuk petroleum fund dan sebagainya gitu. Kalau izin memberikan saran gitu, energi bersih ya menurut kami adalah ya berkeadilan, berdaulat, dan mendapat kepercayaan daripada masyarakat sebagai yang memberikan mandat kepada pemerintah gitu. Yang pertama yang kami sampaikan gitu, transisi energi ini bukan proyek teknis gitu, tapi melainkan proyek sosial dan peradaban. Yang harapannya ketika kita sudah memasukkan E10 maupun etanol itu kepada bahan campuran gitu untuk kebutuhan nasional walaupun tidak masuk dalam subsidi, ini tidak meninggalkan daripada hak-hak masyarakat gitu, terkhususnya pangan dan lahan gitu. Terus berikutnya etanol ini hanyalah instrumen Bapak Ibu sekalian. Kami berharap keberhasilan ada pada keadilan sosial, kedaulatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Terus berikutnya ini Indonesia juga harus memastikan transisi energi tidak melahirkan elit energi baru. Artinya tidak menjadi impor baru yang menjadi kebutuhan tetap yang dimana kita belum selesai terhadap proses bagaimana menghabisi mafia-mafia migas yang harapan kami isu E10 ini tidak menghasilkan rente-rente baru tetapi memperluas akses dan manfaat bagi seluruh rakyat gitu. Yang terakhir yang kami sampaikan setiap tetes energi juga harus membawa pesan keadilan. Artinya rata, ketersediaannya juga terjangkau, dan tidak membebani bagi masyarakat. Yang harapannya juga, saran dan masukan untuk pemerintah dan Pertamina, diskursus perihal etanol ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Pertamina ini memang sedang bergerak maju ya, dalam agenda energi hijau. Namun langkah besar ini tetap membutuhkan transparansi dan tata kelola yang lebih kuat gitu. Besar harapan kami, kolaborasi antar masyarakat dan lembaga perguruan tinggi terkhususnya, untuk mendorong riset baik kebijakan maupun inovasi ini juga didukung penuh gitu. Dukungan publik akan tumbuh bila setiap kebijakan dijalankan dengan komunikasi terbuka, kesiapan teknis, serta ruang kompetisi yang sehat gitu. Pemerintah telah berada di jalur yang benar menurut kami dari EDS, yaitu menuju kemandirian energi, dan kritik konstruktif diperlukan agar transisi ini tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi petani, pekerja, dan seluruh rakyat Indonesia. Energi bersih juga harus menjadi manfaat bersama. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, dan terakhir ingin mungkin kami ingatkan, bagaimanapun kebijakan sektor energi, Bapak Ibu sekalian, tetap harus bertumpu kepada rakyat dan lingkungan, dan tentunya semua itu bisa berjalan ketika ada regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada dua hal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Riki atas
pemaparannya. Untuk selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab yang akan saya bagi menjadi 2 termin dan masing-masing ada 3 penanya. Dan saya himbau pada para penanya untuk bisa raise hand dan on mic setelah dipersilakan oleh moderator atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin bisa saya buka termin pertama. Saya persilakan kepada para penanya. Baik, di sini ada yang sudah raise hand. Ada Gani Unusia. Saya persilakan. Silakan untuk diaktifkan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Moderator. Saya ingin bertanya pada narasumber Pak Agus. Pak Agus, izin bertanya sebagai anggota Dewan Energi Nasional, bagaimana Bapak melihat penerapan kebijakan etanol 10% dalam dalam peta jalan transisi dan swasembada energi nasional? Apakah langkah ini sudah didukung kapasitas produksi, kesiapan industri, dan regulasi yang jelas? Selain itu, bagaimana memastikan kebijakan energi nasional melalui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 yang baru benar-benar konsisten dalam perencanaan jangka panjang dan tidak berubah-ubah mengikuti dinamika politik atau kepentingan sesaat. Mengingat juga bauran kita 23% tidak tercapai, Pak. Mungkin itu. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Agus, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari Pak Gani ya, kebijakan etanol 10% dalam peta jalan ya. Jadi memang sebenarnya begini, kita merevisi ya kebijakan energi nasional kita itu adalah terkait dengan bagaimana kita membuat energi kita ini menjadi bersih, menjadi bersih. Nah, berarti salah satu di antaranya adalah pemanfaatan etanol ini. Nah, etanol ini dimanfaatkan tidak begitu saja langsung sesuai dengan persentase etanol yang optimal, tapi dicoba mulai dari 1%, 2%, dan akhirnya sekarang ada peraturan manfaat 10%. Nah, tentu tata kelolanya juga harus benar, jangan sampai nanti begitu 10% kita terapkan, maka ada masih saja nanti ada yang mengatakan atau mungkin ditemukan ya ke kelemahan-kelemahan dalam industri ya, misalkan rantai pasoknya tadi sudah saya jelaskan, terus kemudian tata kelolanya, kualitas produksinya, terus kemudian nanti logistik dan lain sebagainya itu, nah itu juga harus tertata dengan baik. Nah, kita di Dewan Energi Nasional itu hanyalah nanti dalam posisi menentukan arah, ya arah kebijakan untuk mencapai target bauran energi yang ditetapkan, seperti pemanfaatan etanol ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat, tadi sudah disebut juga oleh Pak Rifki ya, ruwet, itu kalau tadi dikatakan bahwa harus melibatkan masyarakat, maka sebenarnya ruwen dan ruwet itu kita sangat terbuka ya dalam pelibatan masyarakat. Ruwet itu kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian DPRD, dan juga aktivitas atau kelompok masyarakat tertentu yang ada di daerah untuk memberikan masukan energi apa yang akan digunakan dalam masa transisi mencapai net zero emission. Nah, itu tentu akan direvisi juga itu, sehingga kebijakan energi nasional kita yang nomor 40 tahun 2025 nanti turunannya ruwet, RUKN, RUKD itu juga harus direvisi semua, sehingga nanti akan menjadi seperti atmosfer baru dalam penataan energi nasional kita. Nah, jangan salah kalau misalkan nanti ya tidak tercapai, itu karena apa? Itu tentu banyak masalah. Kemarin itu kita ada kebijakan energi 35.000 ini ya, 35.000 mega ya, yang kapasitasnya itu besar sekali. 35.000 mega kan 35 giga itu. Jadi kalau misalkan kita lihat itu
PLTU itu sudah naik duluan karena besar-besar kan kapasitasnya itu, itu sampai 66 giga. Nah, energi terbarukan lamban karena banyak regulasi yang harus dilakukan lebih dulu, dan juga regulasi itu kan terkait dengan insentif, terkait dengan kompensasi, terkait dengan apa aturan-aturan yang di level teknis itu banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, itu juga mengakibatkan kelambatan. Nah, sementara eh, energi fosil ini langsung naik terus gitu, meningkat. Nah, karena itulah maka mengejar peningkatan yang tinggi itu, persentase energi baru ya terseok-seok. Jadi akhirnya yang harusnya 23%, maka baru dicapai 16% itu karena sudah tingginya pemanfaatan energi fosil. Itu salah satu di antaranya. Kalau misalkan kita bisa seimbang, pemanfaatan energi terbarukan dan energi fosil seimbang, maka akibatnya yang kita pegang itu kan yang namanya ketahanan energi itu kan utama, ya kan? Artinya apa? Kita jangan sampai kebutuhan masyarakat terhadap energi ini menjadi kurang akibat ketahanannya turun. Nah, itu tidak boleh. Sehingga ketahanan itu kita tetapkan harus tahan. Nah, berarti kebutuhan masyarakat terhadap energi harus terjamin. Affordable, available, terus kemudian accessible, kemudian acceptable. Itu yang kita pegang. Nah, karena apa namanya ET ini tidak kunjung naik, ya yang naik duluan itu ini ya apa namanya batu baranya. Nah, sehingga itu mengakibatkan masalah ya. Nah, dari situlah maka eh, apa namanya jika industri itu lebih cepat maju, itu mungkin ET itu akan berkiprah lebih baik. Nah, saya kira itu dari saya, dan apa namanya tentu nanti pelibatan lebih banyak itu di Ruan dan Ruet ya. Kita masih akan membuat itu nantinya. Kebijakan energi nasional kan hanya menentukan arah ya. Jadi nanti yang harus terlibat di masyarakat itu adalah pembuatan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus. Kita lanjut untuk ke pertanyaan kedua di sesi termin pertama. Di sini ada Daud Broto. Sudah raise hand, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Baik, saya akan bertanya kepada Pak Daniel ya, selaku perwakilan dari Pertamina Patraniaga. Nah, Pak Daniel, saya ingin bertanya, bagaimana Pertamina ini melihat kesiapan distribusi dan juga dinamika pasar dalam komersial BBM dengan campuran etanol 10% di Indonesia ini. Lalu, tantangan apa yang paling nyata di lapangan, terkhususnya itu terkait infrastruktur, kemudian rantai pasok, dan juga koordinasi dengan banyaknya SPBU di Indonesia ini gitu. Lalu setelah itu bagaimana ini apa namanya Pertamina ini menanggapi terkait keluhan masyarakat yang kemarin sempat viral, yaitu terkait eh, menurunnya performa kendaraan gitu, ada yang mogok dan segala macam itu. Nah, bagaimana ya apa namanya tanggapan Pak Daniel selaku perwakilan dari Pertamina Patraniaga? Terima kasih. Baik, mungkin saya persilahkan Ya, pada terima kasih Pak Daud. Jadi, suara saya terdengar ya? Gubernur. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Oke, jadi yang pertama terkait dengan isu dari masalah infrastruktur logistik. Jadi saya sampaikan di awal tadi bahwa memang saat ini tantangan terbesar adalah di mana pabrik-pabrik etanol itu semuanya berada di tengah daratan dan belum ada infrastruktur pendukung yang bisa mendistribusikan produk etanol secara masif. Jadi belum ada pelabuhan-pelabuhan yang bisa menghandle, belum ada jalur kereta api yang bisa menghandle pengangkutan etanol secara lebih masif dan dalam volume yang lebih besar. Nah, ke depannya apabila ini akan diimplementasikan di seluruh wilayah Jawa dan Bali ya, terutama dulu ya, sesuai dengan draft awal, maka ini kita perlu dukungan dari pemerintah dan maupun pihak BUMN dan swasta lainnya yang bergerak di bidang infrastruktur pendukung untuk bisa menyiapkan fasilitas tersebut. Bagaimana menciptakan, membangun pelabuhan baru atau storage baru di wilayah di pelabuhan yang bisa menghandle produk etanol secara berkualitas.
Jadi bukan hanya menyimpan, tapi juga menjaga kualitas etanol tetap bagus. Terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana regulasi itu dibuat. Jadi pada prinsipnya kan Pertamina selalu akan mendukung pemerintah untuk mensupport untuk bisa kita meningkatkan eh, bauran energi yang diminta oleh pemerintah. Nah, namun perlu ada regulasi-regulasi khusus terkait etanol ini khususnya ya, karena kita berbicara untuk bahan bakar dari sisi bio itu memang butuh perlu treatment khusus. Nah, ini yang perlu menjadi edukasi tambahan juga kepada konsumen dan juga didukung oleh regulasi pemerintah. Bagaimana kita bisa mendistribusikan ini tepat sasaran ke semua SPBU yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun yang akan ditetapkan oleh pemerintah wilayahnya tanpa adanya nanti kerusakan kualitas dan kawan-kawan. Nah, terkait dengan isu-isu terakhir yang tadi disampaikan bahwa ada isu kualitas sisi masyarakat, jadi pada prinsipnya Pertamina akan selalu secara terus-menerus memperhatikan bagaimana rantai pasok kami dari mulai pengadaan produk sampai dengan penyaluran produk di sisi SPBU. Nah, saat ini kami sedang dan terus-menerus untuk melakukan evaluasi gitu ya, perbaikan bagaimana rantai pasok ini bisa terganggu gitu kan. Berarti kan karena ini memang tidak terjadi di seluruh wilayah gitu kan. Berarti ada wilayah-wilayah yang memang saat ini mengalami gangguan. Nah, yang sedang kita lakukan identifikasi gitu kan. Apakah ini ada di lembaga penyalur, apakah ini ada di transportasinya atau di terminal. Nah, ini sedang memang kami terus lakukan evaluasi ke depannya sih. Terima kasih gitu Pak masukannya Pak. Baik, terima kasih Bapak Daniel atas jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya di sini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Saya bantu bacakan. Izin bertanya kepada Pak Rifki berkaitan dengan polemik bioetanol ini yang juga sempat merugikan petani tebu dan pabrik gula. Bagaimana pandangan Bapak akan kebijakan impor BBM etanol ini dengan tarif 0%? Lalu bagaimana tanggapan akan perluasan food estate tebu dan singkong untuk bioetanol? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab terlebih Baik, dahulu untuk makasih Bapak. Mbak. Yang tanya nih Mas Nurfianto ya. Makasih Mas Nurfianto untuk pertanyaannya. Eh, yang jelas dalam pertanyaan ini saya coba ingin menjawab dari aspek konstitusi ya. Ya, secara konstitusi kebijakan impor bioetanol 10% ini ya harus dinilai sesuai dengan pasal 33 gitu. Yang dimana yang menegaskan bahwa cabang produksi penting, menghasilkan hajat itu kurang banyak, terus iya harus dikuasai oleh negara ya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Artinya setiap kebijakan REGI termasuk impor etanol gitu wajib ya memastikan manfaat lebih besar daripada mudorotnya gitu. Artinya jangan sampai ini menjadi ladang bisnis rinti baru terus malah menekan apa namanya masyarakat Indonesia dan sebagainya gitu. Yang termasuk ya jangan sampai gitu petani tebu dan industri gula ini ikut terdampak gitu. Jika tarif 0% ini justru mematikan daya saing, baik itu petani juga maupun juga pabrik gula lokal itu, maka kebijakan tersebut ya berpotensi ya bertentangan ya dengan prinsip-prinsip konstitusi dan aturan-aturan hukum yang ada di negara kita. Selain itu perbaikan regulasi ya di sektor energi maupun juga pangan, saya rasa ini perlu ditegaskan gitu ya bagaimana pengaturan dengan jelas baik itu nanti di Undang-Undang Migas, di Undang-Undang mungkin sektor pangan ataupun mungkin sektor sektor apa namanya bioetanol dan sebagainya itu termasuk juga Undang-Undang Perdagangan yang menegaskan ya kewajiban untuk menjaga stabilitas pasokan itu baik di domestik juga maupun juga kepada para petani itu. Ya harapannya ya impor ini bioetanol ini ya jangan sampai gitu hanya sebatas menjadi eh, pelengkap terus juga menjadi bisnis baru yang merugikan petani maupun juga pabrik-pabrik gula di Indonesia. Nah terus yang terakhir yang tadi disinggung soal food estate ya, kalau saya menilai memang ada food estate yang berhasil, saya rasa juga tidak ada yang berhasil gitu ya. Ya terkait perluasan tebu maupun singkong ini juga dalam prinsip konstitusional juga kita kalau mengaca pada pasal 33 terus ayat 4 gitu ya terkait keberlanjutan terus habis itu juga wawasan lingkungan yang bagus. Saya rasa jangan sampai food estate ini menjadi problematika yang terus berulang dan menambah permasalahan baru gitu. Kita itu belum selesai mengenai bagaimana tata kelola energi yang
bagus, jangan sampai menambah permasalahan baru, terkhususnya bagi masyarakat adat, wilayahnya tergusur, terus juga tidak ada kepastian ini berhasil atau tidak gitu. Lagi-lagi siapa yang akan menjadi babak belur? Ya kan Pertamina yang akan babak belur gitu. Pertamina akan menjadi sasaran untuk menjadi protes, Pertamina akan menjadi sasaran apa namanya konsumen gitu. Ini jangan sampai terjadi. Padahal kalau kita melihat perusahaan-perusahaan energi gitu, terkhususnya ini Pertamina juga harus harus kita lindungi karena apa? Perusahaan rakyat itu ya Pertamina gitu, bukan yang lain. Jangan sampai kebijakan yang contohnya ya E10 ini, tadi juga Pak Agus juga menyinggung, kalaupun nanti ada regulasi ya harus berpihak dengan adil dan sebagainya itu, jangan sampai Pertamina ini menjadi perusahaan yang nanti menjadi ketuk-ketukan gitu oleh konsumen. Mungkin itu Mbak moderator, ya jelas kalau melihat daripada nanti impor ataupun apa dan sebagainya termasuk juga food estate, kacamata harus kacamata konstitusi gitu. Karena tata kelola sumber daya alam kita itu lihatnya dari pasal 33, 2, 3 dan 4. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Riki. Pertanyaan selanjutnya masih dari pertanyaan yang sama. Saya bantu bacakan. Bertanya kepada Pak Daniel atau pihak Pertamina. Mohon tanggapan dan mungkin klarifikasi saat ini banyak masyarakat khususnya sekitar kawasan pegunungan memandang pembangkit listrik geotermal menjadi masalah baru bagi mereka. Beberapa ada yang melaporkan berkurangnya sumber mata air, kualitas air menurun, dan khawatir akan merambah ke kawasan konversi atau mengancam biodiversitas. Terima kasih. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Daniel untuk tanggapannya. Ya, ini mungkin sedikit di luar ini ya, Patra Niaga ya. Ini lebih kepada nanti kita sampaikan ke teman-teman di geothermal. Tapi pada prinsip begini, bahan baku geothermal itu bukan air permukaan ya, tapi air dalam, di mana dia 2-3 km di bawah permukaan. Jadi seharusnya ini tidak mengganggu air baku yang digunakan oleh masyarakat. Nah, itu yang nanti yang mungkin nanti saya akan sampaikan juga. Mungkin kalau ada mungkin lebih detail langsung sampaikan ini case ada di mana gitu kan, pihak mana yang mengalami gangguan, supaya bisa kami sampaikan ke fungsi terkait secara teknis gitu ya ke depannya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Daniel atas tanggapannya. Selanjutnya memasuki termin selanjutnya, di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan, maka dengan ini saya cukupkan untuk penanya. Untuk pertanyaan pertama dan kedua, di sini dituliskan sekaligus oleh John Nico. Izin bertanya pada Pak Agus. Pertanyaan pertama, apa kendala tidak tercapainya target bauran EBT tahun 2025 ini 23% hanya tercapai 16%. Kemudian pertanyaan kedua, apa kendalanya sehingga tidak ada pemerintah yang mensupport produksi bioetanol di masyarakat sehingga progres pertumbuhan pemanfaatan bioetanol tidak jalan tahun 2010 sampai dengan 2014, lalu tahun 2016 sampai dengan 2021. Saya persilakan kepada Bapak Agus untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Nah, jadi di sini begini, kalau kita mendorong energi kita sehingga bisa memenuhi ketahanan energi kita, kemandirian energi kita, itu berarti juga sebenarnya tidak hanya energi, tapi industri, rumah tangga, terus kemudian transportasi, dan juga area komersial, itu harus memanfaatkan energi kita ini. Jadi mestinya harusnya antara demand pool dengan supply push energi ini harus seimbang. Nah, kalau 23% tidak tercapai seperti apa yang saya katakan tadi, itu tadi kan sebenarnya di sana kan dulu proyeksinya kan pertumbuhan ekonomi 7%, tetapi ternyata hanya 5-6%. Pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup tinggi itu, padahal sebenarnya starting awal itu, sebenarnya kita sudah ingin merencanakan EBT ini. Tetapi karena lebih cepat energi batu bara, maka batu bara itu sudah bertengger pada level yang tinggi supply-nya. Nah, sehingga energi terbarukan itu untuk melawan batu bara 23, bayangkan aja ya,
sekarang itu 100% kan pembangkit itu 100 gigawatt ya. 100 gigawatt itu kalau misalkan energi terbarukan harus 23% kan 23 gigawatt. Nah, ini sangat berat sekali nih untuk saat ini. Nah, karena itulah maka sebenarnya kenapa dia di posisi 16 itu karena mengejar prosentase ini sangat berat karena sekarang pembangkit itu sudah ada 100 gigawatt untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang setting saat itu adalah 7%. Nah, untuk yang sekarang ini karena memang kita terikat pada Paris Agreement dan apa namanya National Determined Contribution dan juga harus masuk ke net zero emission itu, maka kita harus diwajibkan ini harus betul-betul dipenuhi. Makanya apa namanya di Dewan Energi Nasional itu sekarang ada eh, bagian-bagian yang membuat seperti misalkan policy paper untuk mengkaji apa namanya satu sources energi tertentu misalnya geotermal apa sebabnya tidak tercapai terus kemudian kendalanya apa. Nah, itu dibicarakan secara khusus itu termasuk energi misalkan PLTS, energi sampah, energi apa namanya tadi itu bioetanol dan sebagainya. Nah, cukai bioetanol ini juga masih menjadi masalah. Sekarang ini kalau tidak salah 20.000 ya untuk per liter bioetanol itu. Nah, ini cukup cukup besar untuk pengembangan bioetanol. Kenapa demikian? Karena bioetanol itu kan masih dikategorikan bukan untuk energi tapi untuk makan. Nah, jadi khawatir untuk misalkan nanti untuk mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi memikirkan apa unsur negatifnya pemanfaatan bioetanol ini ke depan. Tetapi kalau misalkan nanti ada regulasinya ada tentang bioetanol khusus untuk fuel grade, nah itu tidak bisa lagi untuk misalkan food grade. Nah itu nanti akan bisa cepat terlaksana saya kira untuk pencapaian bioetanol tersebut. Nah kemudian support apa pemerintah? Nah pemerintah tentu begini, dalam negara berkembang itu energi adalah modal dasar pembangunan. Negara maju berbeda, energi adalah komoditas. Jadi harga itu kalau di negara maju itu dilepas energi itu. Tapi kalau di negara berkembang enggak, itu kontrol pemerintah. Makanya saya melihat bahwa insentif untuk energi masing-masing itu harus berbeda-beda. Misalkan geothermal harus mendapatkan subsidi apa namanya insentif seperti apa, harus mendapatkan kompensasi seperti apa. Itu berbeda dengan kalau misalnya kita dorong di bioetanol, itu harus berbeda-beda apa insentif dan kompensasinya. Jadi masing-masing sources energi itu harus ada spesifik insentif dan kompensasi masing-masing. Karena kebutuhannya juga masing-masing dan lawannya apa namanya rivalnya dari apa namanya pemanfaatan energi yang masing-masing itu juga berbeda-beda. Makanya untuk meningkatkan eh, ketahanan dan juga kemandirian di bidang ini energi etanol ini tentu harus membutuhkan insentif, membutuhkan kompensasi dan juga apa teknologi. Jangan sampai kita ini ya tadi seperti dikatakan bahwa kita tidak boleh impor. Ya betul itu karena kita prinsipnya energi itu mandiri. Kita harus meningkatkan kekuatan kita di dalam negeri. Jadi mesti ada skenario berapa kebutuhan lahan. Kemudian etanol yang akan kita butuhkan itu apa? Dari apa? Tebu atau mungkin jagung atau mungkin apa namanya ketela pohon. Nah itu terus kemudian pengamanan lokasi bagaimana? Harganya bagaimana? Jangan lupa bahwa di apa namanya Lampung itu pernah kita coba BPPT ya itu tanaman singkong itu ya singkong itu 250 per kilo menjadi 2.500 per kilo. Nah tentu sudah tidak ada tidak keekonomiannya sudah nggak bisa masuk lagi untuk kita jadikan bioetanol ya. Jadi seperti itu harus kita perhatikan betul. Makanya peraturan, terus kemudian apa namanya arah kebijakan itu saya kira penting bagi negara berkembang seperti Indonesia ini dalam mengembangkan baruan energi termasuk bioetanol. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Agus atas jawabannya. Ini hanya yang sama, John Nico. Izin saya bantu bacakan. Izinnya pada Pak Daniel. Apa ada kebijakan pembinaan dari Pertamina untuk membina para petani untuk yang awalnya fokus produksi gula, melaksanakan dengan memproduksi bioetanol juga? Saya persilakan kepada Bapak Daniel untuk pertanyaannya. Ya, jadi sebagai informasi awal,
sebenarnya petani itu kan memproduksinya tebu ya, bukan bukan memproduksi gula, bukan memproduksi etanol. Jadi tebu yang dihasilkan oleh petani akan tetap sama saja. Etanol ini dihasilkan yang merupakan sisa dari tebu yang dipakai untuk gula. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dari sisi petani. Jadi yang berubah itu nanti dari sisinya, dari sisi produsen gulanya. Apakah dia akan menggunakan untuk etanol, etanol yang grade-nya apa, atau dia akan mengejar dari sisinya adalah sisi gula. Kalau seperti di Brazil, itu juga tebu tetap tebu yang diproduksi petani tetap tebu, tapi pabriknya akan menentukan, oke ini saya mau produksinya untuk apa. Nah, terkait dengan pembinaan, jadi sebenarnya saya jelaskan tidak ada hubungannya antara dia menanam untuk gula maupun untuk etanol karena dia hanya menanam untuk tebu. Namun secara prinsipnya dari sisi Pertamina untuk kegiatan CSR kami itu memang tidak terbatas untuk kelompok apa saja. Jadi memang sangat terbuka kegiatan CSR kami untuk semua kelompok dan kegiatan masyarakat. Ini bisa saya sampaikan Pak John. Terima kasih. Atas jawabannya. Luar biasa sekali sesi tanya jawabnya yang sudah kita diskusikan bersama. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari 3 materi yang telah disampaikan oleh ketiga pemateri kita yang transisi menuju kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi menjadi kunci untuk mencapai swasembada energi sekaligus memenuhi komitmen dekarbonisasi dan pembangunan ekonomi hijau untuk pendapatan per kapita hingga 14 dolar, kapasitas pembangkit listrik harus ditingkatkan 3 kali lipat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mendorong kebutuhan energi dari batubara, BBM, gas, dan EBT. Program mandatori bioetanol belum berjalan karena disparitas harga BBM, tingginya harga molases yang bersaing dengan sektor pangan dan pakan, kapasitas produksi domestik yang terbatas, serta ketiadaan insentif. Saat ini baru 3 BBN, maksud saya PT Energi Agro Putra Nusantara, PT Molindo Raya Industrial, dan PT Indonesia Ethanol Industri yang memiliki kapasitas produksi 56.000 KL. Namun, pengembangannya masih menghadapi keterbatasan bahan baku, kelayakan ekonomi, teknologi, regulasi infrastruktur, logistik, dan isu lingkungan. Meski negara lain seperti Tiongkok telah menerapkan E10, implementasi di Indonesia masih terbatas pada beberapa wilayah karena keterbatasan stok etanol dan harga etanol yang lebih tinggi daripada BBM sehingga selisih harga ditanggung Pertamina. Etanol yang sensitif terhadap air memerlukan perlakuan khusus, sementara mayoritas kendaraan roda 2 belum siap secara teknologi untuk kadar etanol tinggi. Secara keseluruhan, materi menegaskan bahwa kebijakan etanol 10% harus dijalankan dalam kerangka keadilan energi, rendahnya produksi domestik, risiko ketergantungan impor, serta potensi konflik. Pangan, energi hanya dapat diatasi melalui tata kelola yang kuat, penggunaan bahan baku non-pangan, investasi teknologi, dan perlindungan bagi petani serta pekerja. Etanol hanyalah instrumen, tujuan utamanya adalah keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kesimpulan saya sampaikan kita pada hari ini. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk ketiga sumber kita yang sangat luar biasa. Saya juga mengapresiasi seluruh yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara ini. Saya Davina selaku moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Devina sudah memandu jalannya acara sesi diskusi kita. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Saya Tia Retno selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Saya juga mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu serta wawasan dalam acara kita hari ini. Saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah turut berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Tadu Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Pak kasih semua Agus, Bapak sehat Ibu. selalu Pak. Semua Pak Yo, Daniel, izin makasih pamit. sehat shalom. selalu. Sampai ketemu lagi.